dia itu penghalang. Dia itu penghalang kamu dari dulu kan seperti itu. Tapi nggak gitu dong caranya. Romeo itu kan saudara aku, anak angkat mama. Masa mama tega sih punya pemikiran gitu? Mama melakukan semua ini buat kamu karena dia selalu menghalangi kamu. Sadar nggak sih? Enggak, Ma. Nggak gitu caranya, Ma. Rangga, Mama jamin dengan cara Mama, kehidupan kamu pasti akan tenang. Kerjaan lancar, kamu ngedeketin Yasmin juga. Malam, Pak. Malam. Gini, saya mau kasih kamu tugas lain. Kamu harus cari siapa penembak Romeo. Cari dia sampai dapat dan bawa dia ke sini. Nah, saya mau tanya sama dia, apa sebenarnya alasannya dia sampai tega nembak Romeo. Sekarang kamu berangkat cari dia. Baik, Pak. Saya permisi. Makan malam udah siap. Wah, pasti enak banget nih. Makasih ya, Yasmin. Sama-sama. Saya ngaku ambilin ya. Boleh. Aku cobain yang masakan kamu ya. Iya. Aku bantu bukain dulu ya. Yang, masakan kamu enak banget. Masa sih? Beneran? Alhamdulillah. Keselak gue ngeliat kebucinan kalian berdua. Anjir. Pokoknya gue doain lo sama Yasmin bisa langgeng sampai tua. Bisa punya cucu yang banyak banget. Amin. Amin. Tapi tetap, kita harus fokus sama pendidikan kita. Kita harus cari tahu siapa pembunuh kedua orang tua kamu. Dan siapa juga yang udah nembak aku. Dan sampai sekarang juga kita belum tahu apakah itu semua saling ada keterkaitannya. Iya sih, karena sampai sekarang aku juga nggak tahu alasannya kenapa orang-orang itu berusaha untuk nyakitin kamu. Dan aku juga belum tahu alasannya kenapa orang tuaku ngalamin hal seperti ini. Dan alasannya apa. Kalau kita uruti kejadiannya, pertama, berarti didorong di atas jembatan. Kita curiga ada orang yang sengaja ngelakuin itu. Kedua, kamu sama Mbak Dia jadi incaran orang. Sampai-sampai Mbak Dia itu jadi korban penculikan. Dan sekarang aku jadi sasaran tembakan orang. Apa jangan-jangan ini orang yang sama? Bisa jadi. Tapi karena kita belum tahu motif mereka, jadi kita masih stuck penyelidikannya. Sebenarnya gue belum bisa nemuin benang merahnya sih. Dari kasusnya Bu Ratih sama Yasmin, terus tiba-tiba Romeo yang jadi targetnya. Sama aku juga. Aku pikir orang yang sama tahu. Ya bisa jadi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masih banyak hal yang harus kita selidikin. Dan mikirin hal itu bikin gue jadi lapar banget. Lapar? Lu udah habis berapa potong ayam? Apa dihitungin sih? Gitu? Gue tuh butuh banyak tenaga untuk ngelidikin itu semua, tau nggak? Udah makan. Lu tanggung jawab ya kalau gua tengah malam kelaparan. Gara-gara lu nih makanan semua habis. Iya, nanti gue masakin tumis kecebong.
Puas lo. Paling nggak untuk sementara waktu ini Romeo aman berada di sini. Tapi aku nggak tahu sampai kapan. Apa yang bisa aku lakuin untuk membuat keluarga Cakradinata berhenti menyakiti dia? Ma, Gimana? Kamu udah ketemu sama Romeo di apartemen itu? belum Ma. Punya siapa? Ini punya Romeo. Ini hadiah Ma dari Yasmin. Kenapa bisa ada di kamu? Ya aku menemukan ini di apartemen itu. Kamu nggak nungguin dia pulang atau kamu suruh orang untuk mantau tempat itu? Udah mah, aku udah minta orang untuk nungguin tempat itu. Tapi kayaknya dia curiga deh sama aku. Kok dia bisa tahu ya? Mungkin juga Romeo sengaja nggak pulang karena dia sedang menyusun rencana. Ini tidak bisa dibiarkan, Rangga. Kayaknya Mama harus turun tangan. Romeo harus Mama lenyapkan selama-lamanya di dunia ini. Nanti Mama suruh papras. Jangan mah, sekarang itu yang lagi aku pikirin. Jangan-jangan dia emang sengaja sembunyi karena dia curiga sama kita. Nggak mungkin. Dia nggak punya bukti untuk mencurigai kita. Ya atau gini aja, nanti kalau misalnya kita berhasil menemukan Romeo, ya udah kita bersikap baik aja. Supaya papa tuh nggak curiga. Kayaknya nggak oke. Mama lebih suka Romeo kita secepatnya lenyapkan dia dari dunia ini. Karena dia itu penghalang. Dia itu penghalang kamu dari dulu kan seperti itu. Tapi nggak gitu dong caranya. Romeo itu kan saudara aku, anak angkat mama. Masa mama tega sih punya pemikiran gitu? Mama melakukan semua ini buat kamu karena dia selalu menghalangi kamu. Sadar nggak sih? Nggak gitu caranya, Ma. Rangga, Mama jamin dengan cara Mama, kehidupan kamu pasti akan tenang. Kerjaan lancar, kamu ngedeketin Yasmin juga akan cepet dapet Yasmin. Karena nggak ada penghalang, paham nggak sih? Iya paham, ngerti. Tapi please coba ikutin saran aku. Pokoknya apapun alasannya aku nggak mau dengan cara mama yang tiba-tiba melenyapkan Romeo. Aku nggak setuju. Udah Ma, coba pikirin lagi deh. Ya udah terserah kamu deh. Mama ngikutin aja. Tapi jangan ngerengek-rengek ke Mama ya. Kalau tiba-tiba Romeo jadi penghalang untuk kamu mendekati Yasmin. Oke? Iya ngerti, udah masalah itu kita pikirkan gimana caranya, itu urusan nanti. Yang penting kita harus tahu dulu Romeo di mana, apakah dia benar sembunyi di sana atau gimana, tuh kita harus pikirin itu dulu. Terus kira-kira sekarang Romeo di mana berarti ya, Ma? Ya Mama gak tahu. Ini mikirin ide kamu aja Mama pasti bakalan pusing ke depannya. Sebenarnya aku juga pengen Romeo hilang untuk selamanya. Tapi sekarang aku harus tarik diri dulu supaya nggak ketahuan sama Papa. Saya nggak apa-apa, aku pulang. Nggak apa-apa sayang. Nggak. Tolong antarin Yasmin pulang ya. Ya, gua anterin. Tenang aja sih. Nanti kalau kamu udah nyampe rumah, kamu kabarin aku ya. Pasti. Nanti aku langsung telepon. Sebenarnya aku masih kangen sama kamu. Aku juga masih kangen sama kamu. Tapi kan kamu harus pulang sekarang. Ini juga udah malam kan? Kalian itu bukan mau pisah buat LDR-an bertahun-tahun, tau nggak? Mau selebay deh. Apa sih, ganggu aja? Tahu. Kamu hati-hati ya pulang ya. Pokoknya nanti kalau butuh sesuatu aku telepon Diri aja.
supaya kamu gak keganggu. Oke? Oke. Love you, Ayas. I love you.